Bab 911, 6 altar, persembahan dan penjaga. Tepat ketika anjing hitam besar itu ketakutan, Chen Chang'an sudah berjalan menaiki tangga yang dibentuk oleh mayat-mayat itu. Meskipun Amiao penasaran dengan dunia di depannya, tetapi ada juga sedikit ketakutan di hati Amiao. Selalu merasa seperti ini bukan tempat yang baik. Namun, karena Chen Chang'an ada di sisinya, Amiao tidak begitu takut di dalam hatinya. Tidak begitu takut melihat Chen Chang'an menginjakkan kaki di tangga mayat. Amiao tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mengikuti, dan menaiki tangga mayat bersama-sama. Adapun anjing hitam besar itu, dia masih dalam ketakutan, ketika dia melihat Chen Chang'an dan Amiao menaiki tangga mayat. Anjing hitam besar itu merasa wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak berpikir bahwa jika dia meninggalkan Chen Chang'an, dia akan aman di makam kuno ini. Anjing hitam besar itu masih memiliki kesadaran diri akan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin, anjing hitam besar di sini, hanya jujur, juga dengan cepat mengikuti. Pergi ke puncak tangga mayat. Tetapi, ketika kaki anjing hitam besar itu mendarat di tangga mayat, perasaan dingin yang menusuk membuatnya ngeri. Anjing hitam besar itu tidak punya pilihan, sama sekali tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa menggertakkan giginya. "Bos, tunggu aku." Kemudian, anjing hitam besar itu mengikuti. Selangkah demi selangkah, satu demi satu mayat. Mayat yang tak terbatas, tidak tahu di mana itu membentang hingga titik tertinggi. Saat mereka menaiki tangga mayat, kekuatan represif melonjak. Chen Chang'an, Amiao, dan anjing hitam besar semuanya merasakan kekuatan penindasan ini. Namun, dengan kekuatan Chen Chang'an, dia dapat dengan mudah menahan tekanan ini. Berjalan selama 1 jam penuh, Chen Chang'an membawa Amiao dan anjing hitam besar ke puncak bangunan kuno ini. Ini adalah platform yang sangat lebar, masih diaspal dengan mayat. Selain itu, di tengah platform ini, ada altar 6 warna yang sangat besar, dibangun dari pola melingkar kuno. Tampak luar biasa. Di sekitar altar 6 warna, ada 6 pilar besar. Setiap pilar dewa, entah terbuat dari bahan apa, semuanya gelap gulita. Di atasnya, ada totem berbagai hantu dan binatang buas. Selain itu, di atas setiap pilar dewa, ada juga kerangka yang tergantung. Selalu ada 6, dan setiap kerangka menunjukkan cahaya 6 warna. Tampaknya sangat ajaib, seolah-olah ada semacam kekuatan di tulang-tulang ini. Emi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya seperti altar, bukankah ini gundukan kuburan? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Sejujurnya, Chen Chang'an cukup kecewa di sini. Dia pikir akan ada sesuatu di sini. Baru ketika saya berjalan ke platform tinggi ini saya menyadari bahwa itu hanya sebuah altar. Dia menatap anjing neraka itu. Dia tidak tahu anjing neraka ini, tetapi apakah dia tahu altar ini? Tetapi, ketika mata Chen Chang'an jatuh pada anjing neraka itu, dia melihat mata anjing neraka itu melebar, dan bahkan tertegun. Matanya ngeri dan tidak percaya. "Kamu tahu tempat ini?" tanya Chen Chang'an. Anjing neraka itu tidak menanggapi Chen Chang'an. Chen Chang'an mengerutkan kening. Dia menepuk kepala anjing itu. "Apa yang kamu linglung? Apa yang kamu pikirkan?" Anjing neraka itu kembali sadar setelah ditembak oleh Chen Chang'an. Anjing neraka itu benar-benar ketakutan. "Tuan, cepat, keluar dari sini. Ini adalah salah satu dari 6 altar dari 6 reinkarnasi. Altar 6 jalan." Chen Chang'an belum pernah mendengarnya. Anjing neraka itu dengan cepat menjelaskan. "Aku ingat bahwa pemilik makam kuno langit berbintang ini adalah salah satu korban dari 6 altar, dan aku adalah bagian dari jiwa pemilik makam kuno langit berbintang,
dan akhirnya melarikan diri dari makam kuno langit berbintang. Ia keluar, dan secara kebetulan, ia menyatu dengan tubuh seekor anjing hitam, dan seperti sekarang ini. Aku mendengar apa yang dikatakan anjing hitam besar itu. Baik Amiao maupun Chen Chang'an terkejut. Mereka tidak menyangka asal-usul anjing hitam besar ini seperti ini. Sepotong jiwa yang terpisah. Di mana pemilik makam langit berbintang ini? Chen Chang'an bertanya lagi. Namun, melihat anjing hitam besar itu, matanya sangat pahit. Lihatlah kerangka 6 warna yang tergantung di pilar paling tengah dari 6 altar. Bos, pemilik makam kuno langit berbintang, tergantung di sana sebagai korban untuk 6 altar. Dikabarkan bahwa 6 altar ini dapat mengarah ke 6 jalur reinkarnasi, tanah legendaris yang sesungguhnya. Dikabarkan bahwa semua makhluk hidup di surga dan dunia akan berjalan melalui 6 jalur reinkarnasi setelah kematian. Dan ke-6 altar ini untuk penyegelan, sehingga jiwa-jiwa yang mati dari surga dan dunia tidak dapat melarikan diri, sehingga menimbulkan masalah bagi dunia, tetapi apakah ini masalahnya, saya tidak tahu. Ketika Chen Chang'an mendengar apa yang dikatakan anjing hitam besar itu, matanya penuh dengan kejutan. Tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saya tidak menyangka akan datang ke makam kuno di langit berbintang ini secara tidak sengaja, dan saya menemukan tempat yang begitu kuno. Setelah dia selesai berbicara, mata anjing hitam besar itu semakin ketakutan, semakin takut. Aku ingin Chen Chang'an segera pergi dari sini. Tampaknya selalu ada bahaya yang paling mengerikan di tempat ini. Namun, Chen Chang'an bahkan lebih tertarik pada ke-6 altar ini. Semua makhluk di surga akan berjalan melalui 6 jalur reinkarnasi. Saya penasaran, tempat seperti apa itu? Anjing hitam besar itu berkata dengan cemas. Bos, tempat ini benar-benar berbahaya, Anda harus segera pergi. Namun, anjing hitam besar itu berkata demikian. Namun, sebenarnya, bahkan anjing hitam besar itu sendiri tidak tahu apa ancaman di sini. Semua ini hanya apa yang dia katakan kepadanya secara intuitif. Pada saat yang sama, tepat saat Chen Chang'an selesai berbicara, dia melihat bahwa di seluruh altar, cahaya tiba-tiba menjadi sangat terang dan menyilaukan, dan bahkan lebih sulit untuk melihatnya secara langsung. Cahaya yang terpancar dari altar bahkan lebih sulit untuk dilihat. Perubahan mendadak dari altar 6 warna itu menarik perhatian Chen Chang'an, Amiao, dan anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu ketakutan. Tidak, kami membobol ke-6 altar ini. Ada batasan yang mengerikan di sini, dan batasan itu dipicu pada saat ini. Berdengung. Namun, pada 6 pilar dewa, semburan cahaya ilahi meledak. 6 mayat yang tergantung di 6 pilar dewa tiba-tiba terbebas dari 6 pilar dewa. Segera setelah itu, 6 mayat itu jatuh ke tanah. Adegan yang terjadi selanjutnya hanya mati rasa di kulit kepala dan gemetar. Tetapi saya melihat 6 mayat itu. Awalnya, mereka hanya 6 tulang, menunjukkan 6 warna. Tetapi pada saat ini, 6 mayat ini, tiba-tiba daging dan darah tumbuh di tulang 6 warna, dan vitalitas yang agung dan luas muncul. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Segera, 6 mayat ini, di seluruh tubuh mereka, telah menumbuhkan daging dan darah mereka sepenuhnya, memberi orang perasaan bahwa mereka masih hidup. Di samping, anjing hitam besar itu menggigil. Mereka adalah pengorbanan dari altar 6 jalan, dan mereka juga penjaga altar 6 jalan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang menentang surga di tingkat Roh Kudus selama hidup mereka. Melihat langit berbintang, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Bos, bisakah Anda menangani ke-6 orang ini? Mata anjing hitam besar itu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran.
Bab 912, melanggar altar 6 jalan, membunuh tanpa ampun. Itu sebenarnya pada level Roh Kudus. Kata-kata anjing neraka itu membuat Chen Chang'an semakin terkejut. Untuk mengetahuinya, melihat seluruh galaksi Yuheng, untuk saat ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik sejati di luar alam dewa sejati. Saya khawatir, setidaknya mereka yang muncul di galaksi Yuheng saat ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di tahap tengah alam dewa sejati. Bahkan sedikit lebih menakutkan, itu adalah tahap akhir alam dewa sejati. Setidaknya, Chen Chang'an, apalagi melihatnya, belum pernah mendengar orang lain berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan membicarakannya, di hati para dewa itu, disucikan dan menjadi leluhur adalah apa yang membuat mereka memandang tinggi dalam kehidupan ini. Hampir mustahil untuk mencapai keadaan itu. Bahkan 10 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng tidak pernah mendengar tentang keberadaan Roh Kudus, atau bahkan keberadaan dewa leluhur. Di depan altar 6 jalur, ada 6 dewa suci sebagai pengorbanan. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan ini memberi orang perasaan malam Arabia, luar biasa. Terutama saat ini, setelah pulih, 6 dewa suci menatap Chen Chang'an, Amiao, dan anjing hitam besar dengan dingin. Kekuatan dewa suci benar-benar berbeda dari dewa sejati, dan itu sangat menakutkan. Napas yang menakutkan dan mencengangkan meresap di antara langit dan bumi. Bahkan sedikit kekuatan yang dicurahkan dari tubuh Roh Kudus menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan Roh Kudus. Pada saat yang sama, biarkan anjing hitam besar dan Amiao merasa tercekik. Bahkan Chen Chang'an merasakan aura berbahaya di sini. Meskipun avatar Chen Chang'an menghabiskan poin roh ilahi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang dimiliki oleh klon ini sudah sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Roh Kudus, masih ada celah yang sangat besar. Jadi, 6 dewa sejati ini melepaskan segel dari pilar ilahi, memancarkan kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan itu, yang juga membawa tekanan besar pada Chen Chang'an. Chen Chang'an menatap ke-6 dewa suci itu, dan di matanya, ada seberkas cahaya yang tak terbatas. Kalian semua berhati-hatilah, Chen Chang'an berkata kepada Amiao dan anjing hitam besar itu. Sejujurnya, Chen Chang'an tidak memiliki banyak kepercayaan pada avatarnya, dan dia mampu menghadapi ke-6 dewa suci di depannya. Jika itu adalah Roh Kudus, mungkin dengan kekuatan klon ini, masih ada kekuatan pertempuran. Mengenai situasi saat ini, Chen Chang'an juga tidak jelas. Meskipun, dalam pikiran Chen Chang'an sendiri, itu tidak jelas. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk melawan Roh Kudus ini. Lihatlah betapa kuatnya roh-roh suci ini. Bagaimanapun, Chen Chang'an belum pernah melawan Roh Kudus sampai sekarang. Di antara ke-6 roh suci, ada laki-laki dan perempuan. Mereka adalah korban dan penjaga ke-6 altar ini, tetapi mereka bukanlah makhluk mati yang sebenarnya. Mereka memiliki kebijaksanaan mereka sendiri. Sama seperti sekarang, seorang dewa suci tampak acuh tak acuh, dengan semacam keagungan yang menyendiri, menatap Chen Chang'an, Amiao, dan anjing hitam besar itu, lalu berkata, menerobos altar 6 jalan, membunuh tanpa ampun. Kemudian, Roh Kudus melesat. Di antara tembakan, gunung dan sungai berubah warna, bintang-bintang bergerak, dan teror itu tak terbatas. 5 Roh Kudus lainnya hanya menonton dari pinggir lapangan, jelas tidak berencana untuk campur tangan dalam pertempuran ini. Melihat bahwa hanya ada satu tembakan Roh Kudus, mata Chen Chang'an memancarkan cahaya terang. Sesuai dengan keinginanku, berbicara tentang Chen Chang'an saat ini, apa yang paling dikhawatirkannya? 6 dewa suci inilah yang saling menyerang,
meskipun Chen Chang'an memiliki banyak kartu truf di tangannya. Dia juga menguasai fungsi sistem yang kuat, wawasan bela diri. Namun, hal terpenting tidak boleh dilupakan. Chen Chang'an sekarang hanyalah klon. Kekuatan klon terbatas. Itu tidak cukup untuk mendukungnya bertarung dengan 6 dewa suci ini pada saat yang sama. Bos, ini adalah Roh Kudus, berhati-hatilah. Anjing neraka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sekarang, dia memiliki banyak kenangan di benaknya, dan dia tahu betapa menakutkannya Roh Kudus. Meskipun, anjing neraka itu tahu bahwa Chen Chang'an sangat kuat. Namun, anjing neraka itu tidak bisa tidak khawatir bahwa Chen Chang'an bukanlah lawan Roh Kudus. Tekanan dari 6 dewa suci pada Amiao tidak terbayangkan. Bahkan lebih dari itu, Amiao sama sekali tidak tahan. Namun, Amiao sama sekali tidak takut, dia penuh percaya diri pada Chen Chang'an. Tuan muda, ayolah, bagaimana dengan Roh Kudus? Dia masih bukan lawan putranya adalah yang paling kuat. Amiao penuh dengan pemujaan buta kepada Chen Chang'an. Meskipun Amiao juga tahu bahwa Chen Chang'an di depannya hanyalah klon, tetapi Amiao masih penuh percaya diri pada Chen Chang'an. Saya percaya bahwa itu hanya klon, dan itu juga dapat berurusan dengan Roh Kudus. Setelah mendengar kata-kata Amiao, anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Amiao, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Roh Kudus. Jika ini adalah tubuh asli bos, sejujurnya, aku percaya bahwa dengan kekuatan bos, kamu pasti bisa menghadapi dewa-dewa suci ini. Tetapi sekarang bos telah datang ke 6 alam ini. Bagaimanapun, altar itu hanyalah klon bos. Bukannya anjing neraka itu tidak percaya pada kekuatan Chen Chang'an. Sebagai bagian dari jiwa yang terpisah dari Roh Kudus, dia sangat menyadari kekuatan tempur Roh Kudus yang mengerikan. Pada saat ini, Chen Chang'an angkat bicara. Anjing neraka itu benar, Roh Kudus ini memang tidak sederhana. Dan dengan kekuatan yang dikandungnya, dalam hal kekuatan avatar ini, ada kemungkinan besar bahwa itu tidak akan menjadi lawan. Klon dapat melawan Roh Kudus, tetapi kekuatan klon ini terbatas. Perjalanan ini telah menghabiskan banyak kekuatan. Bahkan jika kamu melawan Roh Kudus, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Di tangan Chen Chang'an, dengan kilatan cahaya ilahi, sebuah pedang ilahi muncul di tangannya. Chen Chang'an menatap Roh Kudus yang melesat, ekspresinya tenang dan tidak tergesa-gesa. Namun, meskipun kursi ini mungkin bukan lawan dari Roh Kudus ini, kalian tidak perlu khawatir tentang hidup kalian sendiri. Amiao dan anjing hitam besar itu sedikit bingung. Namun, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan menggunakan salah satu fungsi sistem, Mirror Flower Water Moon. Tidak ada omong kosong juga. Mengangkat tangannya, dia memasukkan Amiao dan anjing hitam besar itu ke dalam Mirror Flower and Water Moon. Amiao dan anjing hitam besar itu menghilang di dunia hitam besar ini dalam sekejap. Ini juga tidak mungkin. Bagaimanapun, Chen Chang'an belum pernah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di alam Roh Kudus, jadi dia sama sekali tidak tahu seperti apa pertempuran itu. Dia khawatir bahwa ketika dia bertarung, dia tidak punya waktu untuk memperkirakan Amiao dan anjing hitam besar itu. Chen Chang'an tentu saja tidak bisa menahan kekuatan yang meletus dari pertarungan dengan Roh Kudus, dan bahkan sangat mungkin Amiao dan anjing hitam besar akan jatuh ke dalamnya. Jadi, untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah melewati mereka melalui bunga cermin dan bulan air, dan meninggalkan tempat ini. Dengan cara ini, ketenangan pikiran Chen Chang juga dapat dibuat untuk bertarung melawan para dewa suci ini. Biarkan dia melihat seberapa kuat para dewa suci ini. Dengan anjing hitam besar dan Amiao pergi. Di dunia hitam besar ini, di panggung tinggi ini,
selain dari 6 dewa suci, Chen Chang'an adalah satu-satunya yang tersisa. Geraman rendah. Roh Kudus itu begitu cepat sehingga hampir berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di depan Chen Chang'an dalam sekejap. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan. Sangat mungkin tamparan ini akan langsung menamparkan avatar Chen Chang'an. Bahkan, telapak tangannya, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati tidak dapat menahannya. Begitu ditembak, itu pasti akan berubah menjadi genangan daging. Bab 913, Roh Kudus yang kuat, berubah menjadi awan asap. Jadi, ketika Roh Kudus menamparkan telapak tangan dengan keras, Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong dan buru-buru menghindarinya. Kekuatan Roh Kudus sangat kuat, dan tidak mudah untuk menghindarinya. Chen Chang'an baru saja menghindari telapak tangan Roh Kudus. Melihat bahwa Roh Kudus tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia membuat gerakan lain, dan tangan lainnya langsung meraihnya. Kali ini, Chen Chang'an tidak seberuntung itu, dan mampu langsung menghindari serangan Roh Kudus. Jadi, Chen Chang'an juga menembak secara langsung dan langsung bertarung dengan Roh Kudus. Kekuatan yang mengerikan meletus dalam ledakan. Itu memberi orang perasaan bahwa itu seperti semburan gunung dan gelombang besar, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ini juga pertama kalinya Chen Chang'an merasakan kekuatan Roh Kudus, betapa kuatnya dia harus mengakuinya. Kekuatan semacam ini sangat kuat, bahkan di luar imajinasi Chen Chang'an. Terutama dibandingkan dengan klonnya, saya tidak tahu seberapa kuatnya. Itu hanya pertama kalinya Chen Chang'an tidak tahan, dan dia hampir kalah. Ini membuat Chen Chang'an merasa sedikit berat. Ada kesimpulan dalam benaknya. Namun, dia masih berhasil menahan serangan putaran pertama dari Roh Kudus. Meski begitu, namun kali berikutnya, situasinya benar-benar berbeda. Jika kita katakan bahwa serangan tadi hanyalah awal dari datangnya badai. Lalu selanjutnya, serangan Dewa Suci ini bisa disebut badai yang dahsyat, dan terornya tak terbatas. Chen Chang'an bertarung dengan salah satu dari 6 Dewa Suci, tetapi diserang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu telah membuat klon Chen Chang'an agak tak tertahankan, dan bahkan lebih tak terhentikan. Harus mengakui, avatar Chen Chang'an, dibandingkan dengan Roh Kudus, perbedaan kekuatan antara keduanya berkali-kali lebih kuat dari yang dibayangkannya. Untungnya, Chen Chang'an menggunakan Amiao dan anjing hitam besar untuk menggunakan Mirror Flower Water Moon terlebih dahulu untuk memindahkan mereka. Kalau tidak, sekarang, Amiao dan anjing hitam besar itu tidak akan berakhir dengan baik setelah pertempuran mereka. Hanya mengandalkan klon, mustahil untuk keluar beberapa putaran di tangan Roh Kudus. Chen Chang'an hanya bisa menggunakan senjata ajaib untuk menyerang Roh Kudus. Namun, meskipun Chen Chang'an mengorbankan senjata ajaib, dia masih tampak kesulitan saat menghadapi Roh Kudus yang kuat di depannya. Sangat bagus, sangat kuat. Di mata Chen Chang'an, niat bertarung yang menyala-nyala melintas. Meskipun saat ini, Chen Chang'an menggunakan klon. Namun, dia sudah lama tidak merasakan tekanan ini. Berkali-kali, Chen Chang'an langsung menghancurkan musuh. Belum pernah seperti ini sebelumnya, menggunakan banyak cara, sulit untuk membunuh lawan. Sebaliknya, tampaknya dia dapat dihancurkan oleh Roh Kudus kapan saja. Selama pertempuran Chen Chang'an, Yu Guang melihat ke-6 altar. Misteri tempat ini, serta ke-6 tokoh tingkat suci yang menjaganya di sini, membuatnya sangat penasaran dengan ke-6 altar di depannya. Ingin melihat, apa sebenarnya ke-6 altar ini? Masih seperti yang dikatakan anjing hitam besar sebelumnya.
Mungkinkah altar 6 jalur ini mengarah pada reinkarnasi 6 jalur yang legendaris? Raungan. Roh Kudus di depannya mengeluarkan raungan rendah. Meskipun, klon Chen Chang'an bukanlah lawan dari Roh Kudus ini. Namun, dengan bantuan wawasan seni bela diri, dia menghindari serangan fatal yang dilancarkan oleh Roh Kudus setiap saat. Dan ini membuat Roh Kudus sangat marah. Di matanya, Chen Chang'an hanyalah seekor semut kecil. Tapi itu hanya semut seperti itu, melompat-lompat di depannya. Tentu saja, Roh Kudus ini tampak sangat marah. Bahkan lebih mudah tersinggung. Kemudian, Roh Kudus menyerang lagi. Tangan kanan menyerang. Kekuatan ilahi yang mengerikan, dalam sekejap, berubah menjadi tangan raksasa dan lahir, menguasai langit dan memenuhi seluruh langit. Ini adalah kekuatan magis yang luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus, dan itu sangat tirani, sepenuhnya menghalangi bagian langit dan bumi ini. Itu juga membuat Chen Chang'an tidak punya jalan keluar dalam sekejap. Jadi, tangan besar itu jatuh. Dia menamparkan tubuh Chen Chang'an dengan tiba-tiba, dan kemudian, tangan besar Roh Kudus menamparkan Chen Chang'an dalam sekejap. Kekuatan yang terkandung dalam tangan besar ini, menghancurkan yang kering dan menarik yang busuk, benar-benar tak tertahankan bagi klon Chen Chang'an. Hampir dalam sekejap ini, itu hampir membuat avatar Chen Chang'an hancur seketika. Langsung mengirim Chen Chang'an kembali ke bintang-bintang Tiongkok kuno. Itu membuat Chen Chang'an merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Benar saja, kekuatan Dewa Suci terlalu kuat. Dibandingkan dengan Dewa Sejati biasa, itu sama sekali berbeda. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh klonku. Itu hanya roh suci sekarang, yang membuatku sangat malu. Jika keenam roh suci di 6 altar di depanku menyerangku bersama-sama, aku pasti sudah kalah sekarang. Petik 2. Namun, meskipun aku baru saja bertarung dengan Dewa Suci ini selama beberapa ronde sekarang, aku telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam avatar ini. Tampaknya bahkan melawan Dewa Suci yang suci, aku tidak bisa lagi bertarung. Aku telah bertarung dengannya selama beberapa ronde. Itu persis seperti yang diharapkan Chen Chang'an. Selanjutnya, dia tidak melawan Roh Kudus itu lama-lama. Kekuatan kloningannya telah mencapai batasnya. Kekuatannya hampir habis. Pada dasarnya, mustahil untuk mendukung rencananya untuk terus melawan Roh Kudus. Hal ini membuat Chen Chang'an menghela nafas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar saja, kekuatan Roh Kudus lebih kuat dari yang kubayangkan. Kemudian, Chen Chang'an sekali lagi mengarahkan pandangannya ke altar 6 jalan. Ada cahaya yang tidak pasti di matanya. Chen Chang'an tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa melihat apa yang ada di altar 6 jalan ini. Tampaknya hanya dengan menunggu saat berikutnya Anda datang ke 6 altar ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang ada di sana. Dan kali ini, Chen Chang'an belum siap, jadi di hadapan 6 dewa suci di depannya, bahkan jika dia hanya bertarung dengan salah satu dewa suci, dia tidak akan menjadi lawan. Jadi jika Chen Chang'an harus menghadapi 6 roh suci, bahkan lebih mustahil untuk menang. Karena ada 6 altar yang dijaga oleh 6 dewa suci, Chen Chang'an semakin penasaran dan ingin mencari tahu. Meskipun kali ini, dia akan gagal. Tentu saja, ini hanya terbatas pada kegagalan ini. Dan lain kali, ketika Chen Chang'an datang ke sini lagi, belum lagi satu roh kudus, bahkan jika itu adalah 6 roh kudus, dia akan menyapu semuanya satu persatu. Untuk kedatangannya berikutnya, Chen Chang'an bahkan lebih percaya diri. Roh Kudus itu tidak tahu apa yang sedang terjadi di hati Chen Chang'an. Dia melihat bahwa kekuatan Chen Chang'an berkali-kali lebih lemah daripada ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Di mata Roh Kudus, ada cahaya dingin.
Kemudian, Roh Kudus ini langsung melambaikan tinju di tangannya. Di atas tinjunya yang terkepal, ada cahaya ilahi yang terang mengalir. Kekuatan yang terkandung dalam tinju ini bahkan lebih kuat dari kekuatan yang dia lawan melawan Chen Chang'an sebelumnya. Kali ini dia ingin membunuh semut di depannya. Dia tidak bermaksud untuk terus membiarkan Chen Chang'an melompat-lompat di depannya. Avatar Chen Chang'an telah mencapai batasnya, jadi menghadapi tinju yang diayunkan oleh Roh Kudus, dia tidak memilih untuk menghindarinya, jadi dia menolaknya dengan tiba-tiba. Benar saja, Chen Chang'an sama sekali tidak tahan dengan tinju ini. Saat klonnya terkena tinju Roh Kudus, itu langsung berubah menjadi awan asap. Dewa suci itu menghancurkan Chen Chang'an menjadi awan asap. Dengan satu pukulan, rupanya, dia tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa tubuh Chen Chang'an akan tiba-tiba hancur menjadi awan asap. Kemudian, setelah beberapa saat, Roh Kudus tampaknya tahu apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba meraung. Raungannya makin bergema di dunia ini. Bab 914, Roh Kudus tidak sederhana, mundur selama 3 tahun. Bintang kuno Tiongkok, di kamar tidur Chen Chang'an. Dengan 6 altar di dunia neraka, klonnya dihancurkan oleh Roh Kudus yang kejam. Itu juga membuat kesadaran Chen Chang'an kembali ke tubuhnya. Biarkan tubuh Chen Chang'an membuka matanya dari tidur lelapnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat anjing neraka dan Amiao yang menunggu di sampingnya. Anjing neraka dan Amiao menunggu di samping. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pertarungan Chen Chang'an dengan Roh Kudus itu. Aku tidak tahu siapa yang lebih baik dari itu. Ketika anjing neraka dan Amiao melihat Chen Chang'an bangun, mereka tidak bisa menahan ekspresi senang. Bos, nak, Chen Chang'an mengangguk sedikit, lalu mendesah. Aku tidak menyangka Roh Kudus begitu kuat, bahkan jika itu bisa menjadi kekuatan tempur terkuat di dunia ini, itu akan membuat orang lain ingin menjadi orang suci dan leluhur. Begitu mereka mencapai alam ini, pembangkit tenaga listrik di alam dewa yang sebenarnya akan berada di alam suci. Di mata Tuhan, mereka benar-benar semut, terlalu lemah. Mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an, anjing neraka itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bos, lalu 6 dewa suci dari 6 reinkarnasi. Chen Chang'an tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, 6 dewa suci itu sangat kuat. Bahkan di antara 6 dewa suci, hanya ada 1 dewa suci yang bertarung melawan klon kursi ini, dan bukan kursi ini yang dapat melawan, tetapi dikalahkan. Anjing hitam besar, karena kamu tahu koordinat makam langit berbintang, maka beristirahatlah dan pergilah ke makam langit berbintang keesokan harinya. Begitu Chen Chang'an mengucapkan kata-kata ini, anjing neraka itu terkejut. Ah, nak, apakah kamu masih akan pergi? Sejujurnya, setelah mengetahui 1 makam langit berbintang itu adalah salah satu dari 6 altar. Aku tidak ingin pergi lagi setelah membunuh anjing neraka ini. Bagaimanapun, di sana terlalu berbahaya. Sejujurnya, bukan 6 pengorbanan suci yang membuat anjing neraka itu takut. Dia tahu betul bahwa di 6 altar, kengerian yang sebenarnya tidak datang dari Roh Kudus. Tetapi dari 6 altar itu adalah sumber teror yang sesungguhnya. Mampu melarikan diri kali ini, di mata anjing neraka itu, adalah sangat beruntung. Chen Chang'an menatap anjing neraka itu dengan sangat takut, dan berkata dengan ringan. Kenapa? Hanya altar 6 jalur saja yang membuatmu begitu takut. Dengan kursi ini di sini, apa yang perlu ditakutkan? Anjing neraka itu tersenyum pahit. Bos, aku tidak ingin takut, tetapi aku pergi ke tempat itu dan membiarkan ingatanku tentang pemisahan jiwa ini terbangun sepenuhnya,
6 altar adalah sesuatu yang bahkan keberadaan Roh Kudus pun takut terhadapnya. Bagaimana mungkin aku tidak takut? Bahkan aku tahu dari ingatan bahwa kekuatan 6 altar itu melampaui kekuatan Roh Kudus. Jadi 6 dewa suci akan menjadi kurban dan penjaga 6 altar itu. Untungnya, kita berada di altar 6 jalan, dan kita tidak benar-benar mengaktifkan altar 6 jalan. Kalau tidak, Amiao dan aku mungkin tidak akan seberuntung itu dan bisa melarikan diri kembali. Ngomong-ngomong, anjing hitam besar itu merasakan sisa hidupnya setelah malapetaka, dan merasa sangat beruntung di dalam hatinya. Dan untuk anjing hitam besar itu, Chen Chang'an masih tenang, matanya acuh tak acuh. Jadi apa? Chen Chang'an berpikir jernih. Terlepas dari di mana altar 6 jalan itu berada, ada begitu banyak teror dan bahaya. Lain kali, dia langsung memasukkan bendera domain ke sana. Saat itu, di altar 6 jalan, dia adalah sosok yang tak terkalahkan. Chen Chang'an ingin melihat apa yang bisa dilakukan 6 altar ini padanya. Karena kamu sangat takut pada 6 altar, kursi ini tidak akan mempermalukanmu. Lain kali, kamu hanya perlu membawa kursi ini ke makam kuno langit berbintang, dan kursi ini akan pergi ke 6 altar sendiri. Bagaimanapun, bahaya dari 6 altar, dengan kekuatan anjing dewa, tidak ada gunanya. Anjing dewa itu sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan. Chen Chang'an melambaikan tangannya dan tidak peduli. Amiao, anjing dewa, aku pergi ke makam kuno langit berbintang. Kamu pasti sudah bekerja keras. Turunlah dan beristirahatlah dengan baik. Setelah itu, Chen Chang'an berpikir sejenak. Miao dan anjing dewa menghilang dari kamar tidurnya. Di istana, hanya Chen Chang'an yang tersisa. Mata Chen Chang'an sedalam laut, bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Dia bergumam. Kali ini, meskipun aku mendapatkan banyak dewa dari makam kuno langit berbintang, aku tidak tahu apa itu 6 altar, dan aku selalu merasa aneh di hatiku. Ya Tuhan, ini tidak mudah. Chen Chang'an mendesah. Lalu, angkat tanganmu. Dengan salah satu fungsi sistem, semua makhluk hidup. Hampir dalam sekejap, di depan Chen Chang'an, seseorang dengan cepat mengembun. Dan orang di depannya itu persis sama dengan Roh Kudus yang dilawan klon Chen Chang'an di altar 6 jalan, baik dalam penampilan maupun aura kekuatan yang dipancarkannya. Itu benar, di alam tak terkalahkan Chen Chang'an memiliki Roh Kudus dari altar 6 jalan sebagai referensi, dan tentu saja dia bisa membuat karakter di tingkat Roh Kudus. Kemudian dia menggunakan semua makhluk hidup dengan tangannya untuk membuat karakter tingkat Roh Kudus di depannya. Dengan lambaian tangan Chen Chang'an, kekuatan yang mengerikan langsung meletus. Adapun sosok tingkat Roh Kudus yang baru saja dibuat di depannya, langsung lenyap menjadi awan asap, dan langsung dilenyapkan oleh Chen Chang'an. Jika berada di wilayah tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat Roh Kudus itu, Chen Chang'an ingin membunuhnya, tetapi itu tetap saja hanya masalah mengangkat tangan dan kakinya. Altar 6 jalan, reinkarnasi 6 jalan, dan aku tidak tahu apakah benar-benar ada 6 jalan reinkarnasi di dunia ini. Setelah kematian, orang memasuki reinkarnasi 6 jalan, atau itu hanya legenda. Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan istana tanpa memikirkan 6 altar untuk sementara waktu. Selama waktu ini, dia pergi ke makam kuno langit berbintang, terutama ketika dia memasuki kota hantu, jadi dia menjaga kesadarannya pada avatar, sementara tubuh utama selalu tertidur lelap, dan dia tidak tahu bagian dari tidur tubuh utama ini. Waktu, apa yang terjadi dengan bintang Tiongkok kuno ini? Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan istana. Di luar istana Chen Chang'an, si kembar, Ziyue dan Zixin, telah menunggu. Tiba-tiba,
gerbang istana Chen Chang'an terbuka, membuat Zixin dan Ziyue khawatir. Seketika, kedua wanita itu menjadi sangat gembira dan penuh kejutan. Ziyue melangkah maju dengan cepat. "Kakak Chang'an, akhirnya kau keluar. Ada apa?" Hal ini membuat Chen Chang'an sedikit bingung. Ia tidak pergi ke makam langit berbintang, dan ia tidak punya waktu beberapa hari. Ia tidak bisa menahan senyum dan menyentuh kepala Ziyue. "Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Apakah kau begitu bersemangat untuk bertemu denganku?" Mendengar perkataan Chen Chang'an, Ziyue mengangkat kepalanya dengan curiga. "Sudah berapa hari kau tidak bertemu?" Di samping, Zixin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Kakak Chang'an, kau telah mengasingkan diri selama 3 tahun, dan kami telah menunggumu." 3 tahun. Setelah mendengarkan perkataan Zixin, Chen Chang'an mengerutkan kening. Bab 915, Bicara, 1000 Peti Mati. Sejujurnya, setelah mendengar perkataan Zixin, Chen Chang'an tidak mempercayainya. Sejak dia membawa anjing hitam besar dan Amiao ke makam kuno langit berbintang, hanya butuh waktu 6 atau 7 hari paling lama. Bagaimana mungkin 3 tahun? Pada saat ini, Ziyue berkata, "Ya, Saudara Chang'an, Anda telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di galaksi Yuheng. Tetapi Saudara Chang'an telah mengasingkan diri, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa." 3 tahun. Chen Chang'an memejamkan matanya dan meraba bintang Tiongkok kuno ini dengan saksama. Segera, Chen Chang'an merasa bahwa bintang Tiongkok kuno ini memang telah berubah. Oleh karena itu, hal ini membuat Chen Chang'an semakin mengerutkan kening, sama sekali tidak terduga. Berbicara secara logis, dia jelas hanya pergi selama beberapa hari. Namun, tiba-tiba pergi selama 3 tahun. Sepertinya, setelah memasuki makam kuno langit berbintang, tanah yang mereka masuki telah mempercepat berlalunya waktu. Kemudian, Chen Chang'an membuka matanya lagi dan berkata, "Zixin, Ziyue, katakan padaku, apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir?" Jalan Purple Heart. Saudara Chang'an, sejak Anda mundur di awal, seperti yang Anda katakan sebelumnya, galaksi Nanli telah menyerang galaksi Yuheng secara agresif. Awalnya, Saudara Chang'an, Anda membangkitkan sekelompok dewa sejati di galaksi Yuheng, dan menggunakan kekuatan tempur galaksi Yuheng meningkat pesat. Jadi, garis pertahanan iblis galaksi Yuheng secara alami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Masuk akal jika mengandalkan garis pertahanan iblis untuk menahan serangan besar-besaran galaksi Nanli sepenuhnya baik-baik saja dalam waktu singkat. Ketika Chen Chang'an mendengar kata-kata Zixin, ekspresinya seperti biasa. Benar saja, seperti tugas yang dikeluarkan oleh sistem, hal seperti itu benar-benar terjadi. Lalu, bagaimana situasinya? Chen Chang'an terus bertanya. Ekspresi Purple Heart menjadi serius. Tidak seorang pun akan mengira bahwa galaksi Nanli benar-benar telah menambahkan uluran tangan. Berita yang dikirim kembali dari garis pertahanan iblis tampaknya menyembunyikan para ahli di tahap akhir alam dewa sejati di pasukan galaksi Nanli. Selain itu, di antara kelompok uluran tangan yang datang dari galaksi Nanli, ada juga banyak ahli di alam dewa sejati. Petik 2. Jadi, meskipun Saudara Chang'an, Anda telah membangkitkan banyak dewa sejati, tetapi dalam menghadapi serangan besar-besaran galaksi Nanli, masih sulit untuk dilawan. Itu sama sekali tidak dilawan untuk waktu yang lama, dan garis pertahanan iblis galaksi Yuheng telah benar-benar runtuh. Di mana-mana garis pertahanan iblis ditembus oleh 3 pasukan galaksi Nanli, dan planet-planet kehidupan juga diduduki oleh galaksi Nanli. Sekarang dalam 3 tahun terakhir,
galaksi Nanli telah menduduki banyak situs di galaksi Yuheng, biarkan wilayah Yuheng semakin menyusut. Dalam 3 tahun terakhir, banyak planet kehidupan datang untuk bertanya kepada Saudara Chang'an, berharap Saudara Chang'an dapat mengambil tindakan dan membangkitkan dewa sejati. Tetapi siapa tahu, Saudara Chang'an tidak dapat mundur, jadi galaksi Yuheng hampir sepenuhnya putus asa. Sekarang langit berbintang luar galaksi Yuheng hampir ditempati oleh galaksi Nanli, hanya menyisakan langit berbintang bagian dalam, pasukan Yuheng yang dibentuk oleh planet-planet kehidupan utama galaksi Yuheng, masih berjuang untuk mendukung. Petik 2. Selain itu, ada orang besar di galaksi Nanli yang telah berbicara, mari kita serahkan Saudara Chang'an kepadamu. Chen Chang'an bingung. Serahkan aku, mengapa? Kemampuan Saudara Chang'an untuk membangkitkan dewa sejati telah diketahui oleh galaksi Nanli, dan bahkan jika tokoh-tokoh besar di galaksi Nanli berkata, mereka pasti akan menangkapmu dan meninggalkan Nan Li. Chen Chang'an mencibir, itu tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan untuk merebut kursi ini di Nanli. Yah, dengan kekuatan Saudara Chang'an, belum tentu mereka dapat melakukan apapun terhadap Saudara Chang'an. Ziyue sangat percaya diri dengan kekuatan Chen Chang'an. Jalan hati ungu. 2 tahun lalu, ketika saya mendengar berita bahwa galaksi Nanli akan menargetkan Saudara Chang'an, keempat murid Saudara Chang'an telah bergegas ke medan perang untuk menghadapi 3 pasukan galaksi Nanli, kurang terkenal. Ziyue di samping merasa iri. Saudara Chang'an benar-benar luar biasa. Keempat murid semuanya berada di alam dewa sejati, dan mereka masih sangat muda. Mereka memiliki masa depan yang menjanjikan. Tentu saja, Ziyue sangat jelas. Ling Baur, Little Tail, dan yang lainnya mampu melangkah ke alam dewa sejati dalam waktu yang singkat. Semua ini karena mereka memasuki tempat yang disebut alam misteri abadi. Mereka hanya memasuki alam misteri abadi selama beberapa bulan, dan kemudian mereka mengalami perubahan kelahiran kembali dan melangkah ke alam dewa sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin mudah untuk melangkah ke alam dewa sejati? Chen Chang'an hanya ingat apa yang dikatakan Cixin dan Ziyue. Sebelum pergi ke makam kuno langit berbintang, dia mengirim Ling Baur, Xiao Wei, Huangfu Baiyue dan Mo Wentian, keempat muridnya, ke alam misteri abadi untuk berlatih. Benar saja, Chen Chang'an tidak kecewa. Keempat muridnya semuanya telah melangkah ke alam dewa sejati. Bahkan telah turun ke medan perang untuk berhadapan dengan 3 tentara aliansi galaksi Nanli. Kemudian, Chen Chang'an melihat nilai spiritual sistem tersebut. Chen Chang'an tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat nilai spiritualnya. Dalam hal Immortal Mystery Realm ada total 40 triliun poin dewa yang hilang. Berarti, melalui Immortal Mystery Realm, dia mengolah keempat muridnya menjadi dewa sejati, yang masing-masing menghabiskan 10 triliun dewa. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Untuk diketahui, dia membangkitkan dewa sejati, tetapi dia hanya menghabiskan 100 miliar dewa. Namun, untuk mengolah dewa sejati, dibutuhkan 10 triliun. Itu perbedaan 100 kali lipat. Itu setara dengan dia harus membangkitkan 100 dewa sejati. Tentu saja, bagi Chen Chang'an, tidak perlu banyak usaha untuk membangkitkan dewa sejati. Tidak ada kerugian juga. Untungnya, Chen Chang'an saat ini memiliki kantong yang dalam. Saya tidak hanya mendapatkan banyak dewa dari kebangkitan dewa sejati, tetapi saya juga pergi ke makam kuno langit berbintang, dan saya mendapat panen besar. Hari ini, masih ada lebih dari 120 triliun nilai spiritual tubuh. Ini hampir semuanya dari makam kuno bintang-bintang. Sejujurnya, di makam kuno langit berbintang, kota hantu yang sepenuhnya dibangun oleh para dewa, Chen Chang'an belum punya waktu untuk memasuki sistem. Kalau tidak,
Chen Chang'an akan memiliki lebih banyak roh. Tapi apa yang harus dikatakan? Awalnya, Chen Chang'an berpikir bahwa dia sudah memiliki banyak dewa. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mengolah dewa sejati akan menghabiskan 10 triliun dewa. Awalnya, setelah mengolah 4 murid untuk menjadi dewa sejati, langkah Chen Chang'an selanjutnya adalah membiarkan 4 komandan brigade manajemen kota Jiushu, Zhuang Sui, Qin Xiuwen, King Yunfei dan Gu Yuan juga memasuki alam misteri abadi. Pergi berlatih dan menerobos dewa sejati. Dengan cara ini, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat ini, Purple Heart berkata lagi, Saudara Chang'an, selama bertahun-tahun, hampir 1000 peti mati telah dikirim oleh planet-planet kehidupan utama, dan peti-peti itu penuh dengan mayat para dewa sejati. Mereka berharap agar Saudara Chang'an dapat membangkitkan kembali para dewa sejati ini. Setelah berbicara, Zixin mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Planet-planet kehidupan itu telah mengirim semua dewa yang harus dibayar oleh kebangkitan para dewa sejati, Saudara Chang'an. Untukmu. Setelah berbicara, Zixin menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Chen Chang'an.